Mas, tadi Iya. yang aku singgung, ini kan emang belakangan lagi banyak banget pro kontra tentang karya seorang fotografer, begitu kan? Ya ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita tidak membahas tentang pro kontranya, karena mungkin akan ada saatnya buat kita membahas Iya. itu sendiri gitu ya. Tapi aku mau tanya dong, kalau menurut Mas Yuda, karya Mas Joshua ya yang kemarin banyak banget jadi pro Mhm. kontra. Gimana sih kalau menurut kacamata dari seorang Mas Yuda, kenapa karyanya Mas Joshua tuh bisa benar-benar punya power, terus juga di repost dan juga diposting dan juga disukain sama banyak orang? Kalau dari sudut pandang saya ya, secara apa? Secara pesan, Mhm. fotonya kuat sih memang. Fotonya kuat sekali gitu, kayak eh, apa ya? Ya kayak gitu gitu. Dia merekam suspek ya, dia merekam orang yang meninggal karena COVID. Mhm. Keadaannya kayak gitu. Dan ketika foto itu terbit, apalagi captionnya Mas Joshua juga kan memberikan simpati ya, memberikan Mhm. empati juga ke tenaga kesehatan, ke orang yang berhadapan langsung dengan pandemi ini. Terus ya wajar sih kalau fotonya viral gitu, karena memang pesan yang disampaikan berhasil sampai. Nah, ini kan foto diposting di Instagram barengan sama captionnya. Kalau menurut Mas Yuda, ketika foto itu tidak dinarasikan dengan caption yang sedemikian rupa, apakah juga fotonya ada kemungkinan seviral yang sekarang ini? Ya bisa jadi sih, tapi mungkin kalau menurut saya fotonya sendiri sudah kuat gitu. Mhm. Dan ya apalagi Mas Joshua kan fotojurnalis, jadi ya sudah pasti foto tersebut foto berita gitu. Dia mengabarkan sesuatu, terlepas dari captionnya apa, secara fotografi sendiri dia memang sudah kuat pesannya gitu sih. Kalau tentang karya-karya foto yang kemudian viral di media sosial, begitu ya Mas. Apakah memang selama ini kayak ada hal-hal yang dilakukan sendiri sama seorang fotografer sampai aku membuat karya ini dengan tujuan memang ya siapa tahu itu bisa viral. Kayak poin-poin tertentu buat foto itu bisa viral gitu, apakah ada? Uh, saya kurang tahu kalau di fotografer lain ya, tapi kalau saya pribadi sih saya tidak pernah kayak gitu. Jadi uh, ya momennya ada apa, saya foto, saya laporkan aja, kayak saya publish kayak gitu. Jadi nggak pernah ada keinginan untuk viral atau keinginan untuk ya terlepas selain mengabarkan, ya saya nggak punya keinginan lain kayak gitu. Tapi yang kemarin kan juga kebetulan Mas Yuda fotonya juga sempat viral juga kan pada tahun lalu ya, benar atau 2 Iya, tahun yang tahun lalu? lalu. Mhm. Itu Tahun gimana lalu. ceritanya? Gimana ceritanya Mas? Boleh dong dibagiin. Ya sebenarnya foto itu kan satu frame dari 10 foto kan. Oke. Jadi kalau saya liputan itu selalu saya bikin cerita foto. Mhm. Jadi bagian itu dalam sequencing foto itu saya masukkan ke bagian yang ibarat drama, dia saya masukkan ke yang bagian lagi turunnya, slow-nya gitu. Mhm. Jadi saya taruh di situ. Jadi sebenarnya foto itu nggak berdiri sendiri. Nah terus karena ada apa ya, namanya fotografer itu kan juga pasti punya kenangan, maksudnya kita manusia ya punya sentimen sendiri. Ya waktu saya lihat foto itu, saya lihat momennya sih, saya lihat momennya di depan mata saya itu. Justru awalnya saya lihat ke situ bukan karena ingin motret, Mhm. tapi karena kamera saya lensanya error. Jadi saya pakai layar handphone yang dipakai bapaknya itu untuk nyari fokus. Oke. Nah, sebenarnya itu, jadi kayak ada cahaya tuh, saya nyari fokus di situ. Dapat fokusnya, saya lihat, oh dia lagi video call Mhm. gitu. Saya potret lah itu cuma 7 frame kalau nggak salah. Cepet. Udah, saya mikir lagi, lihat. Oh, foto ini bagus nih ya. Maksudnya selain ceritain tentang demonstrasi juga ada yang istirahat, orang istirahat. Kayak gitu aja. Terus saya upload, saya publish, viral.
Anyway, buat Tribuners yang mungkin sedikit agak lupa gitu ya, jadi Mas Yuda ini juga sempat viral fotonya pada saat itu, pada saat demo ya, Mas Yuda ya, yang mana Mas Yuda ini motret, ada 2 polisi yang kayak belakang-belakangan gitu, terus satunya lagi video call sama anaknya pada waktu itu. Tapi kan tadi Iya, nggak sengaja ya Mas Yuda, apakah itu juga nggak unsur sengaja. beruntung, beruntungnya Iya, seorang buntung. Yuda pada Karena saat di situ melakukan. kan saya nggak sendiri ya, ada temen juga. Ada 4 orang kalau nggak salah, 4 sama saya itu. Yang lihat saya sendiri. Tapi pada saat itu bagaimana akhirnya Mas Agung menyadari kalau wah akhirnya fotoku nih viral nih, banyak banget orang yang kemudian posting. Awal mulanya nyadarin pada saat itu gimana? Uh, Waktu itu saya itu ini buka Twitter kalau nggak salah. Buka Twitter, jadi saya tuh suka iseng ngupload foto juga di Twitter kan. Nah, tadi itu karena saya punya kenangan tentang ayah ya, jadi saya upload foto itu di Twitter dan captionnya lumayan menyentuh gitu. Saya yang bikin sih, jadi kayak ya ternyata fotonya itu lebih banyak bicara daripada captionnya. Jadi akhirnya pagi-pagi waktu saya mau ke mana sih waktu itu, Tanah Abang atau kemana mau motret lagi lanjut, saya lihat kok rame. Ya udah. Dari situ banyak nggak jadi yang follow-follow di Instagram atau di Twitter gitu? Banyak sih, 2 orang bapak polisinya itu kan diundang juga ke salah satu acara di TV itu yang terus ya saya lihat ya jadi kayak mempertemukan mereka dengan keluarganya. Tapi Kalau kalau saya sendiri ya dari saya sih cuma menghubungkan ke ada apa ya, kayaknya ada travel agent yang mau ngajak mereka liburan atau kemana gitu, jadi kayak saya kasih kontaknya gitu. oh, tapi Mas Yuda sendiri sempat komunikasian dengan bapak-bapak itu yang dipotret? Cuma ngobrol dikit tapi nggak sempet ini, nggak sempet tanya kontak segala macam. Tapi habis itu setelah foto itu viral, ada istrinya yang kontak saya, Istrinya bilang ngucapin makasih. Mas Yudi, aku 2 pertanyaan terakhir. Yang satu masih menyinggung tentang karyanya Mas Joshua gitu kan. Tadi kan emang banyak banget pro kontra. Apa sih yang ingin disampaikan sama Mas Agung tentang pro kontranya itu, pro kontra foto yang diposting sama Mas Joshua? Apa ya? Masih sama kayak tadi sih. Intinya jangan menurunkan tingkat kewaspadaan gitu. Kita tetap jaga kesehatan, tetap taat protokol gitu loh, tetap menaati apa ya, menaati aturan-aturan yang tentang apa pengetahuan baru yang masuk tentang COVID ini kayak gitu loh. Jadi kan kadang orang lihat ada foto itu terus ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang nganggap apa. Ya udah nggak usah kamu pikirin, kamu tuh pikir dirimu sendiri tuh harus sehat kayak gitu. Ya, Jadi apapun yang masuk jadi pengetahuan kayak gitu, daripada diarahkan ke yang memikirkan positif. pro kontranya, lebih baik untuk mengambil di sisi bagaimana bisa menjaga diri juga dan juga lebih waspada, begitu ya, dari Iya, apa yang didapat di foto itu. Terus kalau harapan Mas Yuda sendiri tentang karir, terus juga apa sih harapan yang ingin dicapai dari seorang Yuda? ya harapannya sih kalau saya pribadi ya saya bisa liputan lebih baik lagi gitu aja sih. Lebih menghasilkan foto-foto yang apa ya, bagus gitu, terus yang baca juga suka. Dalam artian menambah pengetahuan mereka, terus menambah khasanah beritanya gitu tuh. Terus yang paling saya harapkan saat ini ya ini COVID-nya segera selesai, maksudnya paling nggak ditemukanlah vaksinnya atau apa gitu, terus jadi kayak liputan tuh nggak soal pandemi terus gitu. Bisa longgar juga kalau mau liputan gitu ya Mas Yudi. Iya. Tapi mau dong dikasih tips ya buat aku juga yang juga tertarik di bidang fotografi, terus juga buat orang-orang bagaimana tips memotret atau menghasilkan gambar yang bagus.
Kalau tips dari aku, terlepas menguasai teknik fotografi pada umumnya, terus tahu arah cahaya, melihat cahaya, dan segala macamnya itu, juga penting untuk bisa lebih dekat dengan subjek, atau lebih dekat dengan isu yang akan kita foto. Oke. Kayak gitu, karena foto yang dekat itu menurut saya yang speak louder. Jadi dari Kayak foto gitu. aja tuh udah bisa berbicara gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, Mas Jude, terima kasih banyak udah mau ngobrol bareng sama aku di tribunnews.com. Semoga pandeminya cepat selesai dan ini juga harapan semua orang. Semoga Mas Jude juga nggak Amin. kelilipan keringet lagi ya. Karena udah bisa motret tanpa harus pakai alat pelindung diri. Semoga Betul. sehat-sehat terus dan Amin. apapun Terima yang sedang kasih. dijalankan saat ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Mas Hidayat, terima kasih Ya. banyak. Dan Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama seorang fotografer, Mas Agung Willis Yuda Baskoro. Tuh udah namanya selengkap itu ya. Aku bacanya nanti pasti masih akan banyak lagi sosok-sosok lain yang bakalan ngobrol bareng sama aku dan juga teman-teman yang lain di Tribun News on Cam. Jadi selalu pantengin terus channel YouTube tribunnews.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.